Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ray Pradana, di acara Rajal Channel. Saat ini saya bertemu dengan sahabat saya bro ya, baru datang dari Aceh ke Jakarta. Mungkin kita akan bertanya-tanya mengenai pengalaman beliau. Dengan siapa nih bang? Rama. Dengan Bang Rama bro ya. Ini panggil Rama. Nah, jadi Bang Rama ini dulu sahabat saya di Medan ya, kita jalan bareng bang ya. Iya. Nah, jadi kita akan bertanya masalah dulu perjalanan Bang Rama ini sampai sekarang ya bro ya. Dulu gimana perjalanan kita bang? Mulai dari awal. Nah. Saya dari dulu kan, ini mungkin perkenalan kali ya. Perkenalan dulu. Jadi nama saya, nama lengkap saya Awaluddin Ramadhani. Jadi sering dipanggil Rama. Rama. Jadi dulunya itu ente kan tahu. Iya. Waktu masa-masa kuliah, ya layaknya nakalnya anak-anak muda selama ini gitu. Ya sempat ngalamin dugem juga, sempat ngalamin jatuh ke kebiasaan narkoba segala macam. Ya layaknya nakal anak muda zaman sekarang. Iya. Jadi perjalanan terus jalan sampai ke sini. Nah, mulailah saya menemukan sebuah guru, seorang guru. Saya yang dulunya orangnya ya Nakal lah Badung ya gitu bilang. juga kritis. Saya paling sulit untuk dinasehatin. Kalau ada orang yang menasehatin, yang datang, saya lihat dulu latar belakangnya siapa, ininya siapa. Pada intinya susah untuk dibentuk, diajarin, diarahkan. Sampai akhirnya saya ketemu seorang guru. Itu udah berapa lama kita setelah kita pisah nih bang ya? Dulu dari Medan tahun 2005 ya, 2005-2006. Dari tahun itu kapan abang menemukan jati diri abang yang sebenarnya? Nah, bisa dibilang jati diri ya? Kalau diceritain secara detail mungkin panjang. Panjang. Yang jelas 2005 sampai 2006 itu mulai kepikiran untuk tobat. Saya ngerasa jenuh dengan kehidupan itu. Cuman ya itu tadi, kita masih punya teman, dalam artian udah ada niat berubah, ketemu teman balik lagi. Ketemu teman pengen berubah, balik lagi. Gitu terus hingga akhirnya sampai di tepatnya tahun 2016 gua nikah. 2016. Kan, dua nikah, istri hamil. Nah di situ mikir, nih anak nanti keluar kenal bapaknya sebagai apa begitu kan. Jadi pas suatu malam itu gua tidur susah, kepikiran terus, langsung kepikiran ini ya namanya menjelang menjadi bapak itu kan, kepikiran ini saya seperti ini, entar anak saya besar mengenal saya sebagai apa gitu. Sampai subuh, saya sholat subuh, kemudian tidur, kebangun, langsung saya dalam keadaan bingung gitu, jalan ke rumah ibu, ke rumah Inya, orang tua saya. Nah di situ ada keinginan orang tua saya pada saat itu, nak kamu ikut pengajian, nah guru saya sekarang ini gitu. Pengajian apa namanya Ya, bang? nama pengajiannya Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Jadi sering disingkat MPTT. MPTT. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Nah, MPTT ini dibawa dipelopori oleh salah satu ulama besar Aceh dan anak dari ulama besar di Aceh yang bisa kita bilang juga guru besarnya atau bapak pendidikannya di bidang dayak pesantren gitu di Aceh. Dan rata-rata pesantren-pesantren besar di Aceh itu berpunca dari ayah beliau. Nama ayah beliau Abuya Syekh Muhammad Wali atau lebih dikenal dengan Abuya Muda Wali. Nah, Abuya ya. Nah, guru saya ini salah seorang anak dari Abuya Syekh Muda Wali itu.
bernama Abuya Syekh Haji Amran Wali. Nah, jadi beliau sudah mengembangkan ini ya sekitar 20 tahun lebih lah, 20 tahun lebih. Itu pertama dia bentuk sebuah majelis itu. Cuman beliau mengajarkan ini udah lama. Nah, jadi beliau itu istiqamah. Jadi kalau kami sama kawan-kawan menamakannya 5P gitu. Istiqamah itu apa sih artinya, Bang? Istiqamah itu dia tetap dalam artian begini. Yang baik sama kamu itu walaupun sedikit dihitung oleh Allah itulah istiqamah. Dia tetap walaupun sedikit. Misalnya kamu sering salawat, tapi kamu istiqamah tiap hari berapa kali gitu. Walaupun 5 kali setiap sholatnya, tapi istiqamah terus sampai sekarang. Nah, itu akan menumbuhkan sebuah kebaikan-kebaikan. Kira-kira ya. Nah, ini maklum, saya bukan ustadz, saya bukan itu gitu ya. Jadi pembahasannya agak belepotan, ya maklum lah. Nah, saya orang ya mantan pemaksiat, anak yang besar dalam pergaulan ya ente tahu sendiri kan dulunya seperti apa. Jadi tauhid tasawuf ini maksudnya adalah dua yang menjadi dasarnya itu dua. Wa ta'simu bihablillah jami'an, berpeganglah engkau pada tali Allah. Dan ada satu lagi wa ta'simu billah, berpegang dengan Allah. Jadi kita dahulu nggak paham ini apa sih, berpegang dengan Allah itu seperti apa sih? Berpegang dengan tali Allah itu seperti apa sih? Benar, karena orang awam masih tidak mengerti, Bang, kan? Iya. Seperti apa sih? Sebenarnya ilmu ini bukan ilmu yang baru di Indonesia. Ini ilmunya, pahamnya orang-orang nenek moyang kita terdahulu, orang-orang kita terdahulu. Bahkan kesultanan-kesultanan Islam, kerajaan-kerajaan Islam terdahulu juga memegang ini, ajaran ini gitu, dan mengamalkan ajaran ini. Seperti kalau di Aceh itu ada Samudra Pasai, ada termasuk Aceh, sampailah pada Aceh Darussalam, kerajaan Aceh Darussalam. Nah, para sultan-sultannya, bahkan sultanah-sultanahnya rata-rata mengamalkan ini. Jadi pegangannya. Jadi tauhid tasawuf ini kalau mudah untuk kita pahaminya semacam ilmu yang membuat kita merdeka dari alam. Contohnya, Bang, biar yang menonton ini lebih jelas gitu kan. Merdeka dari alam itu kira-kira begini. Kamu jalan nih dari sini ke pom bensin. Kamu ngelihat tiang listrik nggak? Iya. Otomatis kan ada nih, pasti ada kan tiang listrik. Kamu melihat kan? Iya. Tapi tahu nggak berapa jumlah tiang ke sini dari sini ke pom bensin? Enggak. Dan nggak pernah kita hitung. Iya. Nah, seperti itu juga lah tauhid tasawuf. Dia melihat alam ini, dia terlihat alam, tapi tidak tersangkut pada hatinya. Atau diistilahkan dalam tauhid tasawuf zuhud. Jadi istilah-istilah dalam tauhid tasawuf itu banyak. Jadi orang tauhid tasawuf sendiri itu pun dia nggak terikat pada istilah-istilah itu. Itu hanya sebuah sebutan-sebutan yang walaupun nggak disebut itu dia paham. Oh, ini arahnya di sini. Cuman dalam keilmuannya saja ada istilah-istilah, ada zuhud, ada macam segala macam. Jadi inti dari tauhid tasawuf itu merdeka dari alam. Nah, dari alam. Jadi misal nih, kayak ente punya usaha nih. Iya. Jadi kalau dulu kita biasanya ente ngapain usaha? Iya. Tujuannya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Iya. Nah, ente nggak percaya nih rezeki datangnya dari Allah? Iya, saya percaya rezeki datangnya dari Allah. Nah, bagi orang awam, dia yakin, dia percaya bahwasanya rezeki itu datang dari Allah. Tapi dia nggak yakin. Dia lebih yakin kalau kita misalnya seperti ini, lucu di sini jelasinnya. Kamu datang nih ke saya, Mas Bro, bantu dong,
saya lagi susah nih. Ya. Nah, Nabi juga mencontohkan gitu kan, di saat orang mengadu tentang kehidupannya, yang diperintahkan, yang dinasihati oleh Nabi apa? Sholat. Ya. Nah, kalau pada zaman sekarang kita ajarin nih anak muda nih, kita nasihatin sama anak muda. Di saat dia galau, terus cinta, segala macam masalah anak muda ya kan. Datang, sholat. Ah, abang ini gua mau bertukar pikiran, gua mau cari solusi. Disuruh sholat. Sholat. Padahal itu solusi yang sebenar-benar solusi ya. Nah, sebaliknya, di sisi lain, kalau dia datang seperti itu, oh kamu mau duit, ya, lu minta nih sama ini nih, sama bupati ini atau ini ada proyek mau beliau, lu datang jual nama gua atau apa. Nah duit itu gitu ya. lebih dia yakini dibandingkan yang tadi itu. Jadi tahap yang tadi itu berpegang pada yang tadi itu, keyakinan pada itu namanya tali Allah Ya. atau sering dibahas berpegang pada agama Allah. Nah, ini bagi bisa kita bilang bagi kaum dalam golongan awam Ya, ini ya. Nah, pada orang hakikat dia tidak lagi hanya sekedar berpegang pada itu. Oh, Dia beda lagi ya. Dia sudah berpegang, sudah yakin, penuh yakinnya akan Allah. Oh. Apa dia telah meninggalkan sholat? Enggak juga. Dia sholat itu bukan lagi melihat surga dan neraka, bukan lagi melihat saya sholat ini supaya mudah rezeki. Sudah ada malu dia. Karena begitu banyaknya nikmat yang diterima dari Allah, dia malu. Untuk sholat dasarnya cuma untuk dapat uang segepok kan, dia malu. Kira-kira seperti itu. Jadi paham-paham seperti itu dimasukin, kemudian saya mengikut. Dan yang saya lihat banyak ulama, banyak ustadz, banyak pemuka-pemuka agama Islam, tapi nggak seperti beliau. Sudah jarang yang seperti beliau, yang benar-benar yang membawa orang itu mengenal Allah, mengenal Tuhannya, bagaimana bertuhan. Ya dulu kalau ditanya kamu agama apa, ya Islam, KTP-nya ya. Ya Islam gitu. Tuhanmu siapa? Allah. Kamu yakin Allah itu melihat kamu? Yakin, percaya. Nah, maksudnya jalan terus. Iya, benar. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa gimana gitu. Saya lebih berat memikirkan bagaimana saya makan besok daripada saya memikirkan saya udah sholat apa belum. Gitu. Tinggal sholat ya sudah. Iya. Tapi kalau rugi 1 juta, saya itu berpikirannya bisa 3 hari 3 malam. Benar. Ya itulah saya dulu. Jadi kesini saya jalani. Kok lebih enak di sini ya, lebih aman di sini. Saya ambil konsepnya begini nih. Kan dulu kita pakai inek, pakai sabu, itu candu kan? Iya. Nah candu ini kayak rokok ataupun yang mudah kita bilang gula. Iya. Gula manis kan? Gula manis. Nah, manisnya gula ini baru nggak terasa manis ataupun baru terasa apabila kita menemukan yang lebih manis dari gula. Kira-kira madu gitu. Nah, setelah kita makan gula, terus kita makan madu, ini manisnya gula udah hambar gitu. Oke bro, gua akan bertanya lagi nih bang ya. Dulu kita kan kita bilang dunia gemerlap lah kita dulunya ya bang ya. Dugem dunia. Ya seperti itulah kayak gitu ya. Mau kita bilang sampai ke perempuan, macam kan. Ya nggak perlu bilang juga dia. Jadi yang saya buat pertanyaan saya bang, dari kita dunia gemerlap dulunya, kenapa sih tiba-tiba abang menjadi gimana ya kata-katanya lebih enak ya, menjadi lebih religius gitu. Iya itu dia. Iya.
saya tersentaknya begini. Saya nemuin teman, saya nggak bisa ngaji nih bro, jadi kira-kira begini, nanti kalau salah ya dimaklumin nih. Kayak bukan orang pondok ya.